Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisyatuddiniyah dan saya Rafika Septiana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami yang berjudul Asrama Putri Nasatullah. Sebelumnya, mungkin dari kalian belum ada yang tahu apa sih pengertian asrama itu? Nah, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, asrama berarti tempat pemondokan. Sedangkan menurut istilah, asrama adalah suatu tempat penginapan yang ditunjukkan untuk suatu anggota kelompok, umumnya murid-murid sekolah. Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi sekelompok orang untuk sementara waktu, dengan kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa orang di setiap kamarnya dan dipimpin oleh pembina asrama. Asrama dibangun sebagai tempat tinggal bagi sekelompok orang yang sedang menjalankan suatu tugas atau kegiatan yang sama, dengan berbagai syarat dan ketentuan yang memenuhi aturan bagi siswa dan siswinya. Di Pondok Pesantren Nazatullah sendiri asrama putri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu asrama pusat, asrama terpadu, asrama NDC, asrama induk, dan asrama Ulumuddin. Nah, sekarang kita lagi di asrama pusat. Kalian ingin tahu kan asrama pusat itu seperti apa? Yuk ikutin saya. Asrama pusat. Asrama pusat merupakan asrama yang letaknya di bagian utara, berdekatan dengan koperasi. Di asrama ini terdapat 3 lantai, lantai bawah, lantai 2, lantai 3, dan yang paling atas adalah lantai 4. Adapun di lantai bawah terdiri dari 9 kamar, termasuk juga kantin dan pos klinik kesehatan. Kamar-kamar ini rata-rata ditempati oleh santri tingkat SLTA, yakni SMK dan SMA. Saat ini kita ada di lantai 2. Di lantai ini terdiri dari 10 kamar yang ditempati oleh santri tingkat SLTP dari unit SMPR. Di antara kamarnya saat ini ditempati lab komputer dan kantor visitor. Ini dia lab komputernya. Nah, selanjutnya kita akan ke lantai 3. Nah, di lantai ini terdiri dari 6 kamar yang ditempati oleh santri tingkat SLTA dari unit SMK jurusan TKJ dan beberapa kamar pembina lainnya. Fasilitas di asrama pusat ini juga lengkap, terdapat kamar mandi dan tempat penyucian. Di atas juga ada tempat mandi santri yang disebut waterpark beserta jemurannya. Selanjutnya kita akan ke asrama terpadu. Asrama terpadu ini terletak di lantai 2 asrama putri, tepatnya di atas musola. Di sini terdapat 5 kamar yang ditempati oleh unit SMP, SMA, dan SMP terpadu. Sayangnya di asrama ini fasilitasnya belum lengkap, tidak ada kamar mandi dan tempat jemuran khusus. Hanya ada aula yang biasa digunakan untuk santri berkumpul dan kegiatan ekskul. Selanjutnya asrama Inisi. Kita akan menuju ke asrama Inisi di lantai 4, di lantai yang paling atas. Nah, di asrama ini terdapat 7 kamar yang diisi oleh santri-santri yang mengikuti ekstra NEC, mulai dari SMP, SMA reguler, terpadu, dan lainnya. Di asrama ini, para santri diwajibkan memakai bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari.
Selanjutnya asrama induk. Asrama induk ini terletak di bagian selatan asrama putri. Terdapat 3 kamar yang 2 diantaranya saat ini ditempati oleh santri baru. Disebut induk karena letaknya berdekatan dengan aula induk. Asrama ini juga disebut kamar tahfidz karena pada awalnya memang asrama ini dikhususkan bagi santri yang menghafal Al-Quran. Di sebelah asrama induk ini terdapat tangga ke bawah menuju aula induk dan asrama Ulumuddin. Kita akan menuruni tangganya. Nah, ini dia asrama Ulumuddin. Asrama Ulumuddin adalah tempat bagi santri dari unit sekolah keagamaan yakni MTS dan MAK, sekaligus tempat bagi santri yang juga mengikuti ekstra NAC. Asrama ini letaknya di bagian barat asrama putri. Terdapat 3 lantai. Lantai bawah terdiri dari 3 kamar yang ditempati oleh santri yang mengikuti ekskul NAC. Adapun di lantai kedua terdiri dari 3 kamar yang diisi oleh unit MAK dari kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan di lantai 3 terdapat 4 kamar yang saat ini ditempati oleh beberapa santri baru dan SMA unit SMAR. Fasilitas di asrama ini juga lengkap, ada kamar mandi, tempat penyucian dan jemuran. Nah, sekarang manfaatnya. Apa sih manfaat asrama itu? Salah satu manfaat asrama yang paling akan terlihat jelas bagi santri adalah bertumbuhnya karakter kemandirian. Dengan tinggal sendiri dan jauh dari orang tua, santri akan didorong untuk hidup disiplin dan lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Dan hal ini akan semakin mendorong kedewasaan pribadi. Dan juga akan mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama, baik di bidang kurikuler maupun non-kurikuler, sebagai tempat untuk membangun karakter mahasiswa seperti etika, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen, tangguh, peduli terhadap orang lain, dan sebagai tempat untuk berlatih menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan. Sekian laporan hasil observasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.